Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulaiman Barudin dari Politeknik Kesehatan Kemenkes Ternate dengan program studi D3 Keperawatan. Jadi di sini saya akan membuat video dan menjelaskan sedikit tentang prosedur pemeriksaan fisik pada anak dengan gangguan aktivitas. Yang pertama yaitu fungsi sensorik. Fungsi sensorik adalah untuk menerima rangsangan dari luar tubuh untuk disampaikan ke otak. Hal ini dia memungkinkan untuk menerima respon yang sesuai terhadap rangsangan yang diberikan. Persiapan pasien di sini yang pertama yaitu dilakukan sebelum melakukan pemeriksaan sistem sensorik, yaitu dilakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik secara menyeluruh, diikuti dengan penjelasan mengenai prosedur pemeriksaan yang akan dilakukan. Kemudian pastikan pasien dalam keadaan dia sadar dan juga kooperatif. Yang kedua, sebelum melakukan pemeriksaan sensorik, terlebih dahulu kita terangkan kepada pasien tentang respon yang diharapkan dari pasien, misalnya pada pemeriksaan posisi proprioceptif. Yang kedua yaitu persiapan pasien. Yang pertama, sebelum melakukan pemeriksaan fisik sensorik, yaitu kita lakukan pemeriksaan anamnesa, di mana di sini diikuti dengan penjelasan mengenai prosedur pemeriksaan yang akan dilakukan. Kita pastikan pasien itu dalam keadaan sadar dan dia juga kooperatif. Kemudian, sebelum melakukan pemeriksaan sensorik, terlebih dahulu kita terangkan kepada pasien tentang respon apa yang diharapkan dari pasien. Misalnya pada pemeriksaan posisi, yaitu proprioceptif, dan juga respon yang akan diharapkan adalah posisi pasien dia ke atas dan juga posisi ke bawah. Untuk pemeriksaan anamnesa yaitu keluhan mengenai sensibilitas yang perlu ditanyakan yang mencakup ada ketidaknya keluhan. Yang pertama seperti keluhan adanya kesemutan atau tidak, kemudian adanya rangsangan yang tidak rangsangan nyeri yang dirasakan, kemudian adanya kurang peka atau hiperestesia, kemudian terlalu peka hiperestesi, dan juga ada gangguan keseimbangan gaya berjalan. Kemudian ada juga mobilitas sensorik normal tetapi tidak bisa untuk mengenali benda pada perabaan tangannya atau disebut dengan astreognosis. Untuk peralatan yang pertama dibutuhkan jarum dia berujung tajam dan juga tumpul, dapat digunakan seperti jarum pentul atau juga jarum pada palu refleks untuk rasa nyeri yang superficial. Yang kedua yaitu dibutuhkan kuas halus, kapas, bulu, dan juga tisu, atau bila terpaksa dengan ujung jari tangan yang disentuhkan ke kulit secara halus sekali untuk merasakan perabaan. Kemudian yang ketiga ada tabung yang diisi air dingin atau air panas untuk sesuai suhu. Yang keempat yaitu ada garpu tala berfrekuensi 128 atau 256 Hz sebagai sensasi getar. Kemudian ada peralatan untuk pemeriksaan fungsi sensorik diskriminatif, misalnya yaitu jangka untuk 2-point taktil diskriminatif, seperti kunci, uang logam, botol untuk pemeriksaan stereognosis. Itu dibutuhkan pensil untuk pemeriksaan grafestesi. Posisi pasien yaitu saat pemeriksaan sistem sensori, pasien dia berbaring secara rileks, kemudian pasien dapat pula dalam posisi berdiri dan juga berjalan sesuai dengan metode pemeriksaan yang digunakan. Prosedur yang pertama yaitu dilakukan pemeriksaan sensasi nyeri superficial, yaitu pertama pasien disuruh untuk menutup mata. Yang kedua kita coba jarum pada diri pemeriksa terlebih dahulu untuk mendapatkan perasaan akan seberapa kuat tekanan yang diperlukan. Tekanan dilakukan seminimal mungkin sehingga tidak menimbulkan perlukaan. Kemudian yang ketiga, rangsangan kulit pasien dengan ujung runcing dan ujung tumpul secara bergantian. Pasien diminta menyatakan sensasinya sesuai yang dirasakan. Jangan arahkan pasien dengan menanyakan pertanyaan seperti apakah Anda merasakan ini atau apakah ini dia runcing. Kemudian yang keempat, bandingkan daerah yang abnormal dengan daerah yang normal, yang kontralateral tetapi dia sama, misalnya lengan bawah polar kanan dengan yang kiri. Yang kelima, kita minta pasien menyatakan apakah terdapat perbedaan intensitas ketajaman rangsangan di daerah yang berlainan. Yang kedua yaitu kita lakukan pemeriksaan sensasi taktil atau perabaan. Alat yang dipakai adalah kapas, tisu,
wulu, dan juga kuas halus. Prosedurnya yang pertama kita menyuruh pasien untuk menutup mata, yang kedua kita coba alat pada diri sendiri untuk mendapatkan perasaan akan seberapa kuat stimulus yang harus diberikan. Contohnya juga pada daerah yang berkulit lebih tebal seperti telapak tangan dan juga telapak kaki, karena dia membutuhkan sedikit tekanan ekstra dibandingkan dengan lokasi lainnya. Kemudian yang kedua yaitu kita mulailah dari daerah yang curigai abnormal menuju daerah yang normal. Kita bandingkan daerah yang abnormal dengan daerah yang normal, yang kontralateral tetapi dia sama, misalnya dengan bawah polar dan kanan dan kiri. Polar kanan dan kiri. Kemudian kita minta pasien untuk menyatakan ya atau tidak apabila merasakan adanya rangsangan, dan sekaligus menyatakan tempat atau bagian tubuh mana yang dirangsang. Kemudian pemeriksaan yang ketiga yaitu pemeriksaan sensasi getar atau vibrasi. Alat yang digunakan yaitu getaran garpu tala dengan memukul pada benda padat atau keras. Yang kedua kita letakkan pangkal garpu tala pada daerah tangan tulang yang menonjol seperti jari kaki, pergelangan tangan, malleolus, lateralis atau medialis, kemudian processus supinasus, vertebra, dan juga pada bagian siku, bagian lateral, clavicula, lutut, tibia atau sendi-sendi jari. Kemudian kita bandingkan antara kanan dan kiri, kita catat intensitas dan lamanya vibrasi. Kemudian kita menentukan lebih cermat garpu tala, kemudian kita pindahkan pada bagian tubuh yang sama pada pemeriksa. Apabila pemeriksa masih merasakan getaran, berarti rasa getaran pasien sudah dia menurun. Yang kedua yaitu kita lakukan pemeriksaan pada fungsi motorik. Pengertiannya sendiri, motorik dia berperan untuk memberikan reaksi tubuh terhadap rangsangan yang sudah diproses oleh sistem saraf pusat. Ketika terkena gangguan, misalnya penyakit saraf motorik, maka tubuh tidak dapat bergerak dengan normal atau dia tidak dapat bergerak sama sekali. Kemudian kita lakukan pengkajian, yaitu kita kaji keluhan pasien seperti adanya kelemahan, ketidakmampuan fisik, dan gangguan neurologinya. Untuk alatnya sendiri dia tidak memerlukan peralatan yang khusus. Di sini dia hanya memerlukan pulpen dan juga kertas. Kemudian persiapan pasiennya, yaitu kita lakukan informan konsen dengan pasien, persetujuan pasien, kita minta persetujuan pasien. Kemudian kita jaga privasi pasien, kita atur posisi pasien senyaman mungkin dan serileks mungkin. Kita lanjutkan ke prosedur pelaksanaannya. Yang pertama kita catat posisi tubuh pasien pada posisi duduk di meja pemeriksaan. Kemudian periksalah sistematik semua kelompok besar otot tubuh. Kemudian kita catat untuk tiap kelompok ototnya. Setelah itu kita lakukan penekanan otot dan kita rasakan adanya tonus otot atau tidak. Kemudian kita periksa pada kekuatan kelompok ototnya. Untuk penilaian kekuatan ototnya sendiri, kalau dia berada pada angka 0 berarti tidak ada kontraksi otot sama sekali. Kalau pada angka 1 berarti kontraksi halus, kontraksi halus yang teraba saat pasien dia berusaha berkontraksi. Kalau dia pada angka 2 berarti pasien dia mampu gerak aktif ketika tidak melawan, tetapi tidak mampu untuk melawan gravitasi. Yang ketiga, pasien dia mampu melawan gravitasi tetapi tidak mampu melakukan penahanan. Yang keempat, penilaian keempat berarti pasien dia mampu melawan tahanan ringan dan pemeriksaan. Yang kemudian penilaian kelima, pasien dia mampu melawan tahanan yang lebih berat daripada pemeriksaan. Lanjut, yang ketiga yaitu fungsi keseimbangan tubuh. Pengertiannya sendiri, keseimbangan tubuh adalah dapat meningkatkan kemampuan gerak secara keseluruhan. Karena itu, latihan keseimbangan akan sangat baik untuk menunjukkan kebugaran. Keempat, pemeriksaan refleks. Pengertiannya sendiri adalah teknik pemeriksaan fisiologi dapat dilakukan kurang lebih dengan pemeriksaan fisik lainnya, yaitu diawali dengan melakukan anamnesa dan dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan fisik termaksud ke dalam pemeriksaan saraf apabila dicurigai adanya gangguan pada sistem saraf. Untuk persiapan pasiennya sendiri, sebelum melakukan pemeriksaan refleks fisiologi diperlukan anamnesa baik secara umum maupun secara khusus yang akan mengarahkan kepada diagnosis. Selanjutnya, pemeriksa dapat melakukan pemeriksaan fisik secara menyeluruh dan juga apabila ada kecenderungan yang mengarah pada gangguan saraf, perlu dilakukan untuk pemeriksaan saraf. Secara umum pemeriksaan saraf dia meliputi pemeriksaan saraf kranial, sistem motorik dan koordinasi, juga meliputi pemeriksaan refleks fisiologi dan juga patologis. Pemeriksaan sensasi, kemampuan kognitif dan memori, serta pemeriksaan sistem saraf vegetatif atau otonom yang meliputi denyut nadi, pernapasan, regulasi suhu tubuh, dan juga pencernaan. Peralatannya yaitu diperlukan adanya palu refleks atau refleks hammer yang digunakan untuk mengetuk tendon. Yang kedua
adanya pemeriksaan refleks superficial, yaitu dia menggunakan ujung dari palu refleks pada bagian yang tajam ataupun menggunakan benda lain yang agak keruncing seperti kayu dan getaran atau seperti kunci. Posisi pasien sendiri yang pertama, posisi anggota gerak yang akan diperiksa refleksnya harus refleks dan tidak boleh tegang. Posisi terbaik untuk pasien adalah berbaring atau dia duduk pada tempat tidur pemeriksaan. Yang kedua, posisikan kedua sisi anggota gerak dia simetris agar dapat dibandingkan kedua hasil pemeriksaan pada kedua sisi anggota tubuh. Prosedurnya yang pertama, palu refleks tidak boleh dipegang secara keras. Kemudian pemeriksa dapat memegang genggaman paru refleks dengan ibu jari dan jari telunjuk dan ayunkan secara terarah ke tendon atau juga posteriornya. Yang kedua, gerakan pengentukan dia berpangkal pada sendi pergelangan tangan pemeriksa dan bukan pada lengan pemeriksa. Kemudian sehingga dapat bergerak secara leluasa. Pemeriksa juga harus memastikan letak anatomis pengetukan, yaitu pada daerah tendon. Kemudian pengetukan dilakukan secara tak langsung, yaitu pengetukan dilakukan di atas tendon di atas tendon pasien pada jari pemeriksaan. Kemudian metode perkusi dilakukan perkusi indirect ini dilakukan apabila tendon yang bersangkutan tidak berlandaskan pada bangunan yang cukup keras, sehingga menyebabkan respon refleks menjadi lemah atau kurang nyata. Metode tersebut dapat dilakukan untuk membangkitkan refleks tendon biceps branchialis dan biceps femoris. Baik, itu saja penjelasan singkat dari saya tentang prosedur pemeriksaan fisik dengan gangguan aktivitas. Akhir kata dari saya, semoga video saya bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.